Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Hedya Pramana dengan NIM 1916020046 dari Prodi Manajemen Perbankan Syariah dengan matkul Produk Treasury Bank, dan dosen pengampu Bapak Heri Fitrianto SPMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang suku atau obligasi syariah, yang mana pembahasannya akan kita mulai dari yang pertama, pengertian suku, yang kedua, karakteristik suku, yang ketiga, underlying asset, yang keempat, jenis-jenis suku, yang kelima, perbandingan suku dan obligasi. Baiklah, kita akan mulai pembahasannya dari yang pertama, pengertian suku. Suku atau obligasi syariah. Obligasi syariah atau suku adalah efek syariah berbasis sekuritisasi aset dan termasuk ke dalam efek pendapatan tetap. Penerbitan, penggunaan, dan perdagangan suku tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Tujuan penerbitan suku antara lain untuk pembiayaan dan pengembangan perusahaan. Sebagai contoh, pemerintah menerbitkan suku untuk membiayai berbagai proyek pembangunan pemerintah. Dan kita lanjut ke materi yang kedua, tentang karakteristik suku. Yang termasuk karakteristik suku adalah bukti kepemilikan suatu aset yang berwujud atau hak manfaat pendapatannya, yaitu berupa imbalan atau kupon, margin, dan bagi hasil. Sesuai akad yang digunakannya, terbebas dari unsur yang tidak diperbolehkan dalam Islam, yaitu riba, gharar, dan maisir. Penerbitan melalui Special Purpose Vehicle atau SPV membutuhkan underlying asset, dan penggunaan proses hasil jual harus sesuai dengan prinsip syariah. Dan kita masuk ke materi yang ketiga, tentang underlying asset. Underlying asset adalah aset keuangan yang menjadi dasar harga derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan dengan harga yang didasarkan pada aset yang berbeda. Dalam prinsip keuangan syariah, mengharuskannya adanya underlying asset adalah untuk menghindari terjadinya transaksi money for money yang dapat dikategorikan sebagai riba. Dan kita lanjut ke materi yang keempat, tentang jenis-jenis suku. Jenis-jenis suku terbagi 4 bagian. Yang pertama, suku ijarah. Yang kedua, suku mudharabah. Yang ketiga, suku musyarakah. Yang keempat, suku istisna. Dan kita akan mulai dengan jenis suku yang pertama, yaitu suku ijarah. Suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah, di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan aset itu sendiri. Yang kedua, suku mudharabah. Suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal atau rob al-mal atau sahibul mal, dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau mudarib. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi perbandingan atau nisbah yang disepakati sebelumnya. Yang ketiga, suku musyarakah. Suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Yang keempat, suku istisna. Suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Baiklah,
kita akan masuk kepada materi yang terakhir tentang perbandingan suku dan obligasi. Perbandingan suku dan obligasi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, sifat instrumen, yang kedua, keuntungan suku dan obligasi, yang ketiga, penggunaan dana, yang keempat, besaran biaya pungutan OJK, dan yang kelima, biaya administratif dan dokumen pertanggungjawaban. Yang pertama, sifat instrumen. Perdagangan obligasi pada investasi obligasi konvensional dianggap sebagai surat pernyataan utang, sementara suku menganggapnya sebagai sertifikat atas kepemilikan aset. Yang kedua, keuntungan suku dan obligasi. Suku dan obligasi sama-sama memiliki keuntungan. Bedanya, keuntungan ORI dan SBR pada obligasi adalah berupa kupon atau bunga dan capital gain. Sementara pada suku, keuntungan atau imbalan diterima investor berasal dari uang sewa atau ujrah, margin bagi hasil, atau imbalan lain sesuai akad yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Yang ketiga, penggunaan dana. Dalam obligasi, semua jenis industri boleh menerbitkannya. Tidak ada batasan jenis industri untuk bisa menerbitkan obligasi. Yang keempat, besaran biaya pungutan OJK. Obligasi dan suku merupakan jenis investasi berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau disebut juga OJK. Adapun semua investasi yang berada di bawah pengawasan OJK ditarik biaya khusus atau kerap disebut pungutan OJK. Biaya ini digunakan untuk mendanai kegiatan operasional, pengadaan aset, dan kegiatan lainnya. Dan yang kelima, biaya administratif dan dokumen pertanggungjawaban. Perbedaan berikutnya antara obligasi dan suku adalah dari segi biaya administratif dan dokumen pertanggungjawaban. Pada obligasi, investor hanya perlu membayar biaya administratif dan membutuhkan laporan pertanggungjawaban yang biasa disebut dokumen dengan isi relatif yang sangat singkat. Kemudian pada suku, biaya administrasinya ditambah biaya upah Dewan Pengawas Syariah. Baiklah, dari video kali ini, hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Billahi taufiq bil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.